Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama. Sadaqallahul azim. Sahabatku sekalian, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita kesehatan, karunia, rahmat serta kasih sayangnya. Dan salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan juga para sahabatnya. Sahabatku sekalian, alhamdulillah kita bertemu lagi, dan pada perjumpaan ini kita akan membahas tentang keajaiban kata-kata. Setiap hari kita pasti selalu berbicara kepada keluarga kita, kepada tetangga, dan kepada masyarakat. Ya. Nah, keajaiban kata-kata di sini, ya, yang saya tujukan adalah kata-kata yang baik. Karena kata-kata juga ini adalah dapat menjadi sebuah pendidikan kepada anak-anak kita, ya, terutama bagi mereka yang sudah punya anak, dan bagi mereka yang belum punya anak semoga cepat diberi keturunan. Ya, kata-kata, kenapa Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan ayat ini, ya, yang tadi saya bacakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimah thayyibah? Kalimah thayyibah, perumpamaannya seperti pohon yang baik, akarnya kuat, cabangnya menjulang ke langit. Dari beberapa mufassir memaknai kalimah thayyibah di sini adalah segala ucapan yang menyuruh kepada kebajikan dan mencegah kepada kemungkaran serta perbuatan baik, termasuk itu adalah kalimah tauhid la ilaha illallah. Baiklah sahabatku sekalian. Terkadang sebuah kata, ya, sebuah kata-kata itu bisa menjadi motivasi bagi seseorang, ya. Membangkitkan gairahnya untuk hidup kembali. Membangkitkan gairahnya untuk belajar kembali. Itu dalam pada sebuah kata, ya, kata yang baik, kata yang penuh kebajikan itu bisa menjadi motivasi, ya, pada orang lain, bahkan pada diri sendiri, gitu loh. Nah, dalam mendidik anak juga, cobalah biasakan dengan kata-kata yang baik, ya, karena adalah menjadi hak anak untuk menerima pemeliharaan yang baik, pendidikan yang baik, ya. Salah satunya adalah dengan bahasa yang baik. Contoh begini, kan terkadang orang tua, ya, ketika dalam suasana emosi, ya, emosional, itu kadang-kadang suka sering banget keluar kata-kata yang tidak baik, ya. Kadang-kadang jarang orang tua yang memuji anak-anaknya dengan kata-kata yang baik pula, ya. Ya, ini yang sering saya temui. Contoh misalnya gini, kalau kata-kata itu baik, itu akan bisa menjadi motivasi bagi anaknya. Contohlah, misalnya anaknya biasanya dia mendapatkan nilai C gitu dalam pelajaran matematik, agama, bahasa atau dan lain sebagainya. Suatu ketika dia mendapatkan nilai B, kan ini
lumayan baik itu ada perubahan, maka pujilah dia dengan kata-kata yang baik. Wah hebat kamu sekarang nilainya tambah. Nah, itu kan jadi motivasi gitu loh. Motivasi dia untuk lebih rajin lagi, untuk lebih giat lagi belajar. Jangan malah dengan kata-kata yang buruk yang dapat melemahkan. Alah baru naik sedikit aja. Ini mah belum apa-apa. Nah, ini kan melemahkan dirinya. Jadi harus dengan kata-kata yang baik. Wah hebat, besok lebih baik lagi ya. Nah, gitu. Dia kan giat, semangat gitu. Jadi dirubah cara berbicaranya atau cara bahasanya dirubah gitu. Ya. Itu satu kata, sebuah kata pujian yang kita terkadang orang menganggapnya itu mah gampang lah gitu. Tapi itu bukan hal yang sepele loh. Itu efeknya sangat dalam. Walaupun itu kata-kata sepele, tapi efeknya itu dalam banget bagi kejiwaan si anak. Mungkin taruh anak kita mungkin di mata orang biasa-biasa aja, tapi kita sebagai orang tua, ya sekali-sekali lah kita panggil dia dengan kata-kata yang baik. Anakku yang ganteng gitu, anakku yang cantik. Biarlah orang bicara apa gitu, yang penting orang tuanya bilang anakku yang cantik, anakku yang ganteng, anakku yang soleh, seperti itu. Itu sebuah kata yang dapat mendidik, sebuah kata mengandung unsur pendidikan untuk menguatkan mental si anak agar kepercayaan diri si anak itu pun terbangun. Nah, dari kecil orang tua tuh membangun kepercayaan diri anak itu lewat kata-kata. Ini pentingnya kata-kata nih ya, karena kata-kata itu ketika dilontarkan dari kecil itu dilontarkan kata-kata yang buruk-buruk terus dia akan tertancap kuat di bawah alam sadar. Allah kan dalam Al-Quran tadi kan kata-kata itu, kata-kata yang baik itu seperti pohon yang baik dan akarnya itu menancap dalam sekali, sangat kuat. Nah, sampai ke langit. Jadi kata-kata yang sudah terbangun dari kata-kata yang buruk dari anak itu kecil, maka kata-kata buruk itu akan terus tertancap di dalam jiwanya, di dalam alam bawah sadarnya, sehingga mempengaruhi segala kelakuannya sampai dia dewasa nanti. Kecuali dia mendapatkan lingkungan yang baik, teman-teman yang baik, pendidikan yang baik, yang mampu merubah sedikit demi sedikit pengaruh pendidikan atau kata-kata dari orang tua. Ya, contoh misalnya gini, dari kecil misalnya, isi orang tua selalu ngomong, kamu itu bodoh, misalnya, kamu itu nggak bisa apa-apa, kamu tuh payah, dari kecil ya, selalu aja. Sampai dia remaja selalu aja ditanamkan kata-kata seperti itu. Maka jangan salahkan si anak kalau dia nanti tidak memiliki kepercayaan diri, insecure, minder, bahkan pesimis, bahkan bisa impulsif. Nah ini kan sangat berbahaya ya. Jadi kata Allah tuh sudah wanti-wanti, keluarkanlah kata-kata yang baik. Ya, karena kata-kata yang baik itu seperti pohon yang akarnya kuat, menancap. Rasulullah juga bersabda, salamatul insan fi hifdzil lisan, ya. Jadi keselamatan seseorang itu dari bagaimana dia memelihara lisannya. Kalau seseorang itu dari kecil sudah terbiasa mendengar kata-kata buruk, jadi pantas aja kalau dia di masyarakat pun mengeluarkan kata-kata buruk. Sering mengeluarkan kata-kata buruk dan sulit sekali untuk mengeluarkan kata-kata baik karena sudah terbiasa, sudah tertancap kuat di dasar jiwanya. Ya. Nah, itu pertama, kata-kata ya, keajaiban kata dia bisa menjadi motivasi, kata-kata yang baik ya. Dia bisa menjadi motivasi bagi diri sendiri bahkan bagi orang lain. Jadi mulai sekarang, detik ini, cobalah kita biasakan diri untuk berkata-kata yang baik. Ya dengan secara langsung ataupun dengan tulisan. Nah ini nih yang sering nih. Tulisan, banyak sekali tulisan-tulisan yang buruk beredar di media sosial. Yang sifatnya gibah, menjelekkan orang, mencaci orang, mengkritik orang. Tapi kritiknya bukan membangun,
menjatuhkan. Ya, kata-kata itu ya bisa lewat lisan dan tulisan. Karena tulisan pun itu adalah keluar dari hati. Ya, dari pikiran dan hati orang yang menulisnya. Kalau yang dia keluar kata-kata baik, dituliskan di media sosial mana aja ya, itu kan akan dibaca banyak orang. Kalau kata-kata dia baik, nah, ingat kata Allah, kalau kamu berbuat kebaikan, sungguhnya kamu berbuat kebaikan pada dirimu sendiri. Kalau kamu berbuat keburukan, sungguhnya kamu berbuat keburukan itu pada dirimu sendiri. Ya. Jadi ingat, kalau kamu menuliskan kata-kata yang baik di dalam media sosial, tulisan-tulisan yang baik, orang banyak yang membaca, ya. Kemudian orang ada yang menjadi terinspirasi, termotivasi, fix kamu tuh akan mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kamu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam diri kamu sendiri, gitu. Sebaliknya, ya, kata Allah juga di dalam Al-Qur'an ini kebalikannya nih, ya. Wa masalu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa masalu kalimatin khabisatin kasajaratin khabisatin ijtusat min fauqil ardi malaha min qaror. Adapun perumpamaan kalimah khabisah, apa itu kalimah khabisah? Kalimah yang sebaliknya tadi ya, kalimah-kalimah yang buruk. Ya, kalimah-kalimah, ungkapan-ungkapan yang mengandung ya kedzaliman, kekufuran, kemusyrikan, ya pokoknya yang tidak benar, tidak baik lah gitu ya. Maka itu juga akan menjadi pohon yang buruk. Akar-akarnya dicabut dari permukaan bumi dan tidak dapat tegak sedikit pun. Yaitu, jadi kalau perkataan buruk itu selalu ditanamkan oleh anak dari kecil, ya oleh orang tua ke anak dari kecil, ya perkataan buruk, maka jiwa si anak pun itu jangan harap jadi orang yang memiliki mental yang utuh, itu mental yang baik, mental yang sehat, jangan diharap, ya. Karena apa? Karena yang dia dengar kan perkataan buruk mulu. Ya berarti dia kebiasaan dengan perkataan yang buruk pula. Orangnya menjadi insecure, orangnya menjadi pesimis, jadi impulsif, ya, bahkan bisa memiliki penyakit mental lainnya. Gitu loh. Nah, jadi mulai sekarang, ya, mulai detik ini, cobalah belajar mengeluarkan kata-kata yang baik, ya. Kalau kalian sudah punya anak, ya kepada anak kalian cobalah dengan kata-kata yang baik. Kalaupun anak itu mungkin melakukan suatu keburukan, nasihatilah dengan kata-kata yang baik pula. Tidak menghakimi, tidak menyalahkan dan sebagainya. Kemudian di masyarakat juga, ya, cobalah dengan kata-kata yang baik juga, biasakan. Jangan menghina, jangan menghakimi dan sebagainya, atau merendahkan orang lain, jangan. Ya. Nah, kemudian keajaiban kata yang selanjutnya adalah kata-kata itu bisa menjadi afirmasi. Afirmasi untuk diri sendiri, ya. Nah, misalnya gini, kamu ingin ujian skripsinya berjalan lancar, kamu ingin ujian skripsi saya tuh sukses. Mulai di dalam hati afirmasikan, saya harus fokus, saya harus tekun, saya harus bersungguh-sungguh agar ujian skripsi saya ini sukses. Kalau ingin mendidik anak, jadikan kata-kata afirmasi kepada anak-anak kita itu ketika sebelum tidur, gitu kan, atau sesudah bangun tidur. Kita ajarkan anak-anak berkata-kata yang baik agar menjadi afirmasi pada hari itu. Semoga hari ini kamu di sekolahan cerah, ceria, semangat, gitu ya. Seperti itu ya. Kemudian untuk diri sendiri juga bisa, ya, diafirmasi gitu.
saya ingin hari ini berjalan dengan bahagia, hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Nah, seperti itu. Tadi yang pertama adalah motivasi, kemudian jadi afirmasi. Nah, kata Rasulullah, an Abi Hurairah an Rasulullah SAW qala, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi dari Abi Hurairah kata Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, ya, maka berkatalah yang baik atau diam. Ya, kalaupun ingin berdebat ya dengan kata-kata yang baik. Kalau memang nggak ada yang perlu diperdebatkan, ya udah mendingan diam gitu. Ya. Ini juga menjadi sebuah afirmasi ya. Kalau kamu beriman pada Allah dan kamu juga beriman kepada hari kiamat, ya. Kalau kamu beriman kalau hari kiamat itu ada, ya. Karena di dalam hari kiamat itu nanti ada pembalasan, ada penghisapan dan sebagainya. Kalau kamu gak bisa berkata-kata baik, mendingan diam. Ya, karena ada peribahasa lidah itu tidak bertulang. Ya, kadang-kadang, misalnya kamu bicara begini. Ketika orang yang diajak bicara kamu tuh dalam keadaan bad mood, maka nanti yang dipahami oleh dia itu beda lagi, seperti itu loh. Padahal mungkin niat kamu tuh cuma bercanda gitu, cuma bercanda ya. Tapi yang diajak bercanda itu lagi bad mood, nanti dipahaminya beda lagi gitu. Ya, misalnya kamu bilang gini, masakannya gak enak deh, misalnya gitu ya. Nah, ini yang diajak bicara lagi bad mood. Lantas apa yang terjadi? Ya marah. Ya udah, gak usah dimakan kalau gak enak. Misalnya begitu. Ya, misalnya ada 2 orang temen gitu kan, 2 orang sahabatan, yang satu masak, yang satu tiba-tiba datang terus nyobain, gak enak masakannya tapi habis gitu kan. Yang satu lagi bad mood, jadi gak terima, marah, ya kan, salah paham, misunderstandingnya. Jadi kalau berkata-kata juga dilihat-lihat juga kondisinya ya, kondisi orang yang diajak bicara gitu. Kalau lagi enjoy, ya diajak bicara bercanda pun tidak akan masalah gitu loh. Tapi siapa tahu dia lagi bad mood, ya nggak ada yang tahu. Nah, oleh karena itulah hati-hati. Kalau nggak bisa berkata yang baik, mendingan diam aja. Itu ya. Dalam situasi apapun, dalam masyarakat, dalam keluarga, kalau misalkan nggak bisa berkata yang baik, ya udah mending diam aja. Gitu. Pokoknya kalau berkata-kata itu harus lihat kondisinya juga. Ada waktunya bercanda, ada waktunya serius gitu ya. Nah seperti itu. Kalimat-kalimat buruk, ya kalimat buruk itu ya seperti pohon yang buruk. Kalau kalimat baik seperti pohon yang baik, sama-sama akarnya tertancap dalam. Tapi pohon yang buruk itu dia rapuh, dia mudah jatuh. Nah, diterpa hujan, diterpa angin, dia ambruk. Gitu loh. Orang yang jiwanya kuat karena sudah ditanami dengan kata-kata yang baik dari kecil, maka dia akan punya mental yang kuat, yang sehat. Gitu. Seperti pohon yang baik juga, dia punya akar yang kuat, tidak mudah tumbang, dihina orang, tidak mudah jatuh, tidak mudah mundur. Nah, disepelekan orang juga tidak mudah minder. Dia kuat mentalnya. Tapi anak yang sudah ditanami kata-kata buruk dari kecil, dia mudah jatuh, mudah ambruk, mudah impulsif dan sebagainya. Nah, lihat di video saya yang sebelumnya ya tentang mental yang sehat, ada situ ciri-cirinya. Nah, inilah keajaiban kata-kata ya. Pertama, dia bisa menjadi motivasi. Kedua, dia bisa jadi afirmasi. Nah, yang ketiga ini, dia bisa menjadi manifestasi. Nah, manifestasi apa? Misalnya gini, kalau kita terbiasa selalu berkata-kata yang halus dan lembut kepada anak kita, nah itu kan sudah menjadi manifestasi tuh. Nanti ketika anak kita dewasa dan kita tua, nah anak kita pun akan berbalik sikapnya seperti
kita kepada dia dulu gitu. Ketika kita tua dia akan berkata juga dengan baik, dengan lembut. Kenapa? Sudah terbiasa. Gitu. Ya. Jadi manifestasi. Kalau kita biasa ngomong sama orang baik gitulah. Atau seorang guru nih ya, kita ngomong pada murid-murid itu selalu baik gitu. Berusaha baik. Kalau marah pun udah diem aja, marah diem. Tapi ada hukuman-hukuman yang tegas yang diberikan seperti itu. Tidak mengeluarkan kata-kata yang buruk, menghina atau kata-kata kotor, tidak. Ya. Tapi kita selalu mengeluarkan kata-kata baik, maka anak itu pun akan segan kepada gurunya. Gitu. Dan ketika sudah alumni, mungkin kita nanti suatu saat bertemu lagi, dia sudah dewasa, dia sudah sukses, kemudian bertemu dengan kita dan menyapa kita dengan lembut. Nah, itulah manifestasi perbuatan kita dulu kepada anak itu. Jadi jangan juga kita menyalahkan anak murid yang ketika sudah dewasa terus bertemu dia cuek terhadap kita, dia tidak berkata baik terhadap kita. Cobalah introspeksi diri dulu. Dulu apa yang sudah kita manifestasikan ke dia gitu. Apa? Apakah kita sudah memanifestasikan kepada dia tuh perkataan yang baik? Perkataan yang membangun? Kalau iya, ya nggak mungkin lah ketika ketemu sudah dewasa terus anak itu juga cuek terhadap kita, itu enggak mungkin. Dia pasti akan segan, sopan dan juga berkata baik. Kenapa? Karena perkataan yang kita sudah keluarkan itu akan membekas kepada jiwa-jiwa anak-anak itu. Seperti itu ya. Guru yang misalnya ada guru yang ngomongnya baik, terus sabar, itu pun akan membekas di dalam ingatan anak-anak muridnya. Guru yang marahnya kasar, hukumannya juga berat, itu pun akan membekas di otak mereka, di memori mereka. Ketika mereka sudah dewasa nanti, mereka pasti ingat terus dong. Oh, ini ibu guru ini sabar banget misalnya. Ibu guru ini kalau ngomong lembut, kemayu. Wah, Pak Guru ini nih kejam, misalnya gitu, killer. Kan seperti itu. Ya, saya juga pernah jadi murid soalnya. Saya hafal guru-guru yang killer, guru-guru yang slow, guru-guru yang lembut, sabar. Ya, saya ingat gitu. Guru-guru yang benar-benar keibuan, kebapaan, seperti itu ya. Jadi, cobalah ya, siapapun Anda, seorang guru kah, seorang murid kah, seorang ibu kah, seorang ayah, seorang anak, cobalah biasakan dengan kata-kata yang baik. Mulailah dengan kata-kata yang baik. Ya untuk diri sendiri, untuk orang lain, apalagi untuk keluarga. Cobalah dengan kata-kata yang baik. Ya, walaupun kita ada perasaan emosi dan sebagainya, cobalah diatur kata-kata itu agar bisa menjadi sebuah nasihat gitu loh. Jadi bukan sebuah kebencian, tapi sebuah nasihat seperti itu. Walaupun kita pernah kecewa dengan siapa aja gitu ya. Jadikan kata-kata itu sebuah nasihat buat dia untuk dia introspeksi diri. Oke, sampai sini ya. Mungkin mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan paham ya. Kalau misalkan masih kurang paham, saya bisa cari di channel yang lain ya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat ya. Yang udah subscribe, like, share, komennya saya ucapkan terima kasih. Yang belum silakan. Oke, sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.